Potensi anak-anak muda dan remaja Indonesia sangatlah besar. Prestasi anak muda, siswa, pelajar Indonesia kini mulai diperhitungkan oleh dunia internasional. Hal ini tidak terlepas dari prestasi yang ditorehkan anak-anak bangsa di berbagai kejuaraan internasional di berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, olahraga, kesenian, dan lain-lain. Sayangnya, tidak semua dari generasi muda kita memilih prestasi sebagai cita-cita dan jalan hidup. Sebagian dari mereka ada yang terjerumus ke dalam lembah hitam narkoba, sebuah jeratan yang mampu menghancurkan hidup orang-orang yang terjebak di dalamnya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah masalah kita bersama. Kondisinya saat ini sudah mengkhawatirkan, dan sudah banyak korban yang umumnya adalah generasi muda. Bila semua pihak mampu memacu generasi muda Indonesia untuk berprestasi di bidangnya masing-masing, akan terbentuk jiwa-jiwa kuat dan sehat, karena mereka terhindar dari narkoba. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Indah Setiani kembali menemani Anda dalam program Indonesia Bergegas, Badan Narkotika Nasional, bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, harus diakui bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja saat ini benar-benar telah menggelisahkan masyarakat. Betapa tidak, selain frekuensinya yang terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya fenomena gunung es, di mana kasus yang tampak di permukaan barulah sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi. Di episode kali ini, kita akan mengupas problematika remaja dalam menghadapi kasus narkoba. Indonesia menghadapi tantangan berat saat ini dan di masa mendatang, yaitu tantangan memasuki era perdagangan dan persaingan bebas. Tantangan ini mampu dijawab bila Indonesia memiliki sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Sumber daya yang mampu bersaing di berbagai bidang dengan negara-negara lain. Sementara itu, tulang punggung pembangunan Indonesia di masa mendatang ada di tangan remaja saat ini. Banyak remaja Indonesia yang telah mengukir prestasi di dunia internasional. Salah satunya adalah Iman Usman, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia ini merupakan presiden dari International Future Leadership, sebuah organisasi non-profit untuk pemberdayaan pemuda dalam perubahan sosial. Iman Usman, sosok berprestasi. Pada tahun 2008, Presiden pernah memberikan penghargaan sebagai pemimpin muda Indonesia menjadi Junior Ambassador untuk Dialog Antar Budaya UNESCO. Kiprah Iman Usman ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya di Indonesia agar bisa berprestasi, menjadi harapan bangsa, dan terhindar dari narkoba. Kalau saya sih ngelihatnya narkoba bahaya banget. Yang pertama bisa nyerang fisik, itu udah otomatis gitu. Mulai dari saraf kita bisa keganggu, masalah kesehatan, daya tahan kita melemah, kemudian kita juga bisa secara psikologis juga jadi terganggu. Kita menjadi ketergantungan, artinya banyak banget sebenarnya dampak-dampak negatif gitu. Apalagi narkoba sini juga dilarang oleh hukum, artinya ada sanksi yang sifatnya tegas secara hukum, dan itu bisa jadi bahaya tersendiri bagi anak muda. Sehingga kalau saya ngelihatnya bahwa dengan dampak-dampak yang sangat besar itu, penting bagi anak muda untuk menjauhi narkoba gitu. Bentuk konkretnya kalau saya lihat bahwa anak muda yang memakai narkoba, pertama dia jadi hilang konsentrasi, hilang fokus. Jadi mimpi-mimpinya yang selama ini yang mau dicapai, misalnya dia mau jadi dokter, dia mau jadi misalnya penulis, dia mau jadi insinyur, jadi hilang dengan fokus mimpi-mimpinya, susah untuk mencapai tujuan hidupnya. Kemudian yang kedua, saya ngelihat bahwa anak-anak muda yang terkena atau menjadi korban dari penggunaan narkoba, mereka juga secara fisik seperti yang saya sebutkan tadi jadi semakin melemah, dan sehingga mereka sulit untuk menjalankan aktivitas-aktivitas dalam kehidupannya, dan secara finansial juga habis, dan pada akhirnya bisa berujung pada menggunakan jalan-jalan yang tidak baik seperti kriminalitas dan lain-lain gitu. Kalau saya ngelihatnya yang pertama, mereka harus tahu apa sih yang menjadi kesukaan dia, apa sih yang menjadi passion dia.
apa sih yang menjadi daya tarik dia. Jadi menggali terus, mengeksplor terus gitu. Apakah mau tertarik dalam bidang musik, bidang misalnya tulis-menulis, atau misalnya olahraga. Terus gali itu dan dalami itu, dan fokus ke situ, sehingga pada akhirnya banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, mereka juga bisa mulai aktif terlibat di masyarakat. Saya rasa ada banyak masalah-masalah sosial yang kita hadapi saat ini. Mulai dari orang kelaparan, orang yang nggak bisa mengakses pendidikan, orang yang nggak bisa mendapatkan akses kesehatan, dan lain-lain. Ada banyak masalah yang sebenarnya bisa kita tangani, dan kita anak muda seharusnya bisa jadi agen perubahan, bisa jadi orang yang juga ikut serta menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan ada banyak pilihan-pilihan kegiatan lain, apakah itu di sekolah, di kampus, di pekerjaan. Ada banyak pilihan dan seharusnya anak-anak muda nggak perlu sampai harus nyari kerjaan lain, yaitu misalnya pakai narkoba gitu. Karena ada banyak kegiatan lain yang bisa dikerjain. Saya setuju banget kalau ada pendapat yang bilang bahwa anak muda itu harapan bangsa. Karena udah jelas bahwa nanti kita akan melanjutin kepemimpinan di negeri ini, kita akan menentukan nasib bangsa kita di masa yang akan datang. Tapi sebenarnya bahwa anak muda bukan hanya ngomongin nanti kalau udah 20 tahun lagi kita mimpin bangsa ini, tapi saat ini pun kita sebenarnya juga harapan bangsa gitu. Kita bukan hanya besar dari segi jumlah, ada 60 juta lebih anak muda di Indonesia, jumlah yang sangat besar yang sayang banget kalau disia-siakan. Dan yang kedua, anak-anak muda adalah generasi sekarang gitu, yang ngerti apa sih masalah kita saat ini, yang ngerti gimana cara pakai teknologi, yang ngerti tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini, dan bisa menyelesaikan masalah yang ada sekarang. Jadi kalau saya bilang bukan hanya harapan masa depan, bukan hanya harapan bangsa ke depannya, tapi juga saat ini. Karena bisa dengan ide-ide brilian mereka, dengan gagasan-gagasan kreatif mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada sekarang. Cara gampangnya adalah yang pertama, kita sebagai anak muda harus tahu dulu apa sih itu narkoba, apa sih yang bisa menyebabkan narkoba, apa bahaya-bahayanya. Jadi kita sebagai individu bisa mencegah diri kita sendiri untuk terjerumus dari narkoba. Yang kedua, kalau kita udah tahu, kita bisa mencoba untuk ngasih tahu orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, orang-orang di sekolah, di teman bermain, dan lain-lain, tentang bahaya narkoba, sehingga pada akhirnya bukan hanya kita yang terhindar dari narkoba, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Dan itu harus terus konsisten dijalani, tidak hanya sekali saja, tapi terus sampai akhirnya narkoba benar-benar hilang dari Indonesia. IFL sendiri sih dalam melaksanakan program-programnya sangat dekat dengan anak-anak muda, dan kita ngelihat bahwa secara tidak langsung itu juga merupakan upaya untuk pencegahan anak-anak muda terjerumus pada narkoba. Kita banyak melaksanakan program-program seminar, pelatihan, camp, dan lain-lain ke sekolah, ke kampus, dan bersentuhan langsung dengan anak-anak muda. Jadi kita tahu gimana sih anak-anak muda sekarang. Kita mengenalkan kepada mereka isu-isu yang ada di masyarakat, termasuk narkoba juga, termasuk masalah lingkungan, masalah kesehatan, dan lain-lain, supaya mereka tahu apa sih yang jadi masalah kita, dan mereka tahu gimana cara menyelesaikannya. Yang kedua, kita juga banyak melakukan program-program langsung menyelesaikan masalah-masalah di akar rumput. Jadi misalnya program adik asuh, program mengajar, program penggalangan dana untuk bencana, dan lain-lain. Dan juga kita melakukan dialog rutin dengan pemerintah, dengan stakeholders, dengan lembaga masyarakat, dan lain-lain. Intinya kita bersinergi bersama-sama gimana mengisi kegiatan anak-anak muda dengan hal-hal yang positif, dan mereka semua bisa jadi orang yang bermanfaat, dan pada akhirnya nggak terjerumus dengan narkoba. Pesan saya yang pertama, gali terus informasi, gali terus wawasan kita mengenai apa itu narkoba, bahaya narkoba, sehingga kita benar-benar bisa mencegah diri kita untuk terjerumus dari narkoba. Yang kedua, kita semakin mengisi kegiatan-kegiatan kita dengan hal yang positif, hal yang bermanfaat, semakin aktif, apakah itu di komunitas agama, komunitas di sekolah, di kampus, kegiatan pramuka, dan lain-lain, yang intinya bisa bermanfaat bagi kita dan bagi orang banyak. Dan bergaullah dengan banyak orang, dengan banyak pihak, tapi kita juga harus benar-benar bisa memilih mana yang kemudian akan baik bagi kita dan mana yang tidak gitu. Jadi terus semangat, terus gali cita-citanya, gali potensinya, dan raih mimpimu. Narkoba? Gak apa-apa, Bang. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
pemirsa, Anda masih bersama saya Indah Setiani dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional. Bersama kita juga dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, data di Badan Narkotika Nasional tercatat 19% dari jumlah remaja di Indonesia atau sekitar 14.000 remaja diindikasikan menjadi pengguna narkoba. Fenomena ini akan menjadi pertanda buruk bagi eksistensi bangsa jika persoalan tersebut tidak segera dicarikan solusinya. Pola pergaulan sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Sebagai generasi yang sedang memasuki masa transisi, anak muda membutuhkan perhatian khusus sehingga mereka bisa terlindungi dan tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan buruk. Ketika seorang anak muda memasuki ruang pergaulan yang lebih luas, biasanya mereka ingin dianggap hebat agar diterima di lingkungan pergaulan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar anak muda mulai mengenal narkoba justru dari lingkungan pergaulan. Sifat dasar anak muda yang ingin mencoba berbagai hal-hal baru tentu saja menarik minat untuk mereka mencoba narkoba seperti teman-teman sepergaulannya. Kalangan anak muda merupakan kalangan yang sangat rentan terjerat narkoba. Mengingat masa tersebut merupakan masa yang peka terhadap segala macam bentuk gangguan. Pada fase inilah mereka membutuhkan arahan dan bimbingan untuk melewati masa tersebut dengan wajar. Dengan adanya bimbingan dan edukasi yang benar dari semua pihak, anak muda Indonesia dapat memilih pergaulan yang baik dan bebas dari narkoba. Sehingga kelak mereka menjadi orang yang tangguh serta memiliki imun yang tinggi terhadap berbagai macam gangguan sosial. Anak muda seperti inilah yang diharapkan akan menjadi sumber daya pembangunan nasional yang handal dan berkualitas. Dilihat memang angka-angka itu menunjukkan bahwa makin banyak pengguna ya, karena penyerapannya juga sudah makin meluas. Dan daya tangkal dari si remaja sendiri dan keluarganya itu memang rendah gitu. Jadi mereka itu bisa masuk di keluarga, bisa masuk di sekolah, bisa masuk di semua jalur ya. Kalau dulu kan kita hanya melihat pada jalur tempat-tempat tertentu, apakah itu di disko, apakah itu. Tapi sekarang nampaknya sudah meluas kemana-mana. Nah ini yang perlu kita perhatikan agar kita bisa meningkatkan daya tahan atau daya tangkal di setiap lini, di setiap sektor. Suatu usia ya, di mana anak itu antara anak dan dewasa. Jadi dewasa belum, tapi anak-anak juga bukan. Dan pada saat seperti itu biasanya remaja itu sedang mencari-cari identitas dirinya, apakah itu egonya, apakah dia mulai menjadi kepengen dilihat sebagai orang yang udah dewasa, dia pengen jadi orang, dia pengen penghargaan dan sebagainya. Nah, ketika dia tidak mendapatkannya dari sekolah, mungkin di sekolah kurang baik, atau sekolahnya yang kurang baik, atau prestasinya kurang baik, ataukah di rumah juga tidak mendapatkan perhatian karena orang tuanya sibuk dan sebagainya, maka yang ada dia mencari keluar. Mencari keluar itu banyak yang menampung. Termasuk salah satu antaranya adalah narkoba ini. Dan ketika dia di kalangan narkoba itu kemudian dianggap sebagai orang, sebagai jagoan, sebagai pahlawan, gitu ya. Nah, tentu saja dia makin tertarik dan makin terlibat begitu. Bagaimana caranya? Biasanya orang itu mulai mencoba karena diajak sama kawan gitu. Tidak ada anak yang lahir sudah narkoba dari lahir, nggak ada. Diajak sama kawan. Prosesnya ya seperti juga bagaimana dia mulai merokok dulunya gitu. Anak itu memang harus ditanamkan bahwa narkoba itu jelek dan jangan coba narkoba. Tetapi kemudian ketika orang tua di rumah, tempat bermainnya, tempat belajarnya di sekolah, itu tidak memberikan dia kepuasan secara psikologis, tidak menghargai dia, tidak menganggap dia pokoknya kecewa lah di rumah itu. Dia lari ke pihak ketiga. Pihak ketiga itu ada banyak macam gitu. Ada yang baik, ada yang jelek. Tapi kalau dia kena di narkoba, kenalah dia gitu.
Jadi mesti penting itu di tempat keluarganya, di tempat sekolahnya itu harus anak itu puas, atau itu senang, anak itu happy. Anaknya happy di situ, nggak akan dia ke sini. Gitu. Kalau dia nggak happy di sebelah sini, akan cari ke sebelah sini pasti itu. Sebetulnya orang tua itu harus sejak awal harus ditumbuhkan hubungan kepercayaan, hubungan emosional yang erat dengan anak. Jadi jangan anak itu dari awal itu kerjanya hanya disuruh misalnya belajar melulu ya, atau disuruh yang ini itu dilarang melulu, tapi tidak pernah diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Nanti dia mungkin pengen main bola, nggak boleh gitu. Kenapa? Karena harus belajar dulu. Nanti habis belajar, bolanya udah sore, udah nggak bisa main bola lagi seperti itu ya. Nanti main bola nggak, matematika juga nggak, jadinya narkoba gitu. Jadi anak itu harus diterima, dikembangkan sesuai dengan kesenangannya, sesuai dengan bakatnya. Yang mau melukis-melukis, yang mau main musik, yang mau main bola. Tapi anak itu harus senang lah pokoknya. Nah kalau anak itu senang ketika waktu dia masih sekolah masih balita, masih sekolah itu, tentu dia akan sayang sama orang tuanya. Orang tua yang disayang sama anak itu biarpun anak itu pergi ke laut kemana, kutub utara, aman. Gitu. Tapi kalau anak yang tidak senang sama orang tuanya, itu pergi ke warnet sebelah sudah kena narkotika. Gitu. Jadi hubungan emosionalnya harus dijaga. Ini lebih ampuh daripada menyewa detektif untuk mengawasi anak itu kemana-mana. Gitu. Yang penting kita menjaga ini, sistem ini harus berjalan. Dia akan dengan sendirinya remaja tidak akan terperosok. Kalau dia ada dalam tengah-tengah lingkungan yang oke. Coba kalau mau melihat ini ya, masalah ini, jangan melihat pada remaja yang bermasalah bingung. Jawabannya itu ada di dalam remaja yang tidak bermasalah. Itu di situ jawabannya. Misalnya bagaimana anak ini berhubungan dengan orang tuanya, bagaimana anak ini misalnya yang menjadi juara olimpiade ini, olimpiade itu kan. Itu kan bisa jadi juara olimpiade itu. Kenapa? Kenapa dia nggak jadi narkotik? Padahal orang tuanya sama-sama pegawai, sama-sama orang tuanya sama-sama sibuk. Yang sini kok bisa? Ini harus dipelajari gitu. Ya, bukan ini. Kamu jangan gini. Udah tahu mereka. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Anda masih bersama saya Indah Setiani dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, remaja yang telah terkontaminasi oleh narkoba secara otomatis akan mengalami banyak problem. Mulai dari mengalami degradasi moral, penurunan intelektual, hingga penurunan produktivitas. Pada akhirnya mereka akan menjadi remaja pemalas dalam melaksanakan berbagai hal termasuk belajar. Lebih dari itu, kesehatan pemakai narkoba juga akan menjadi menurun. Berbagai penyakit seperti hepatitis, bahkan HIV/AIDS bisa menyerang mereka. Sejak 15 tahun yang lalu, Ibu Rian yang pernah menjadi pebisnis properti sukses dan Ibu Rosi yang seorang dokter telah memutuskan untuk turun tangan langsung ke lapangan. Bermula dari sekedar membuka sekolah informal untuk mengajarkan membaca dan menulis, kini dua perempuan yang akrab dipanggil ibu kembar itu membuka sekolah darurat mulai dari bangku TK hingga sekolah dasar. Sekolah itu tidak hanya memberikan fasilitas belajar gratis, namun juga menjadi sentra peningkatan kualitas hidup anak-anak dari kalangan yang tidak mampu. Kiprah ibu kembar untuk mengurusi anak-anak miskin ini telah diakui publik. Berkat sekolah yang sederhana ini, ribuan anak dari keluarga kaum miskin telah berhasil menemukan kembali harapan masa depannya. Setiap tahunnya tak kurang dari 2.000 anak terdaftar di sekolah darurat Kartini. Mereka
diberikan berbagai macam pendidikan untuk merajut masa depannya. Mengingat murid-muridnya banyak yang berlatar belakang sebagai anak jalanan dan resiko akan terjeratnya mereka dalam penyalahgunaan narkoba sangat tinggi. Kedua ibu kembar ini berusaha maksimal memberikan pengertian kepada anak didiknya akan dampak buruk narkoba bagi masa depan mereka. Sosok ibu kembar ini memberikan inspirasi kepada para orang tua dan guru untuk bersama-sama melindungi anak dari bahaya narkoba. Aduh, saya senang sekali di sini ya, pemirsa, ditemani oleh ibu-ibu ini. Dan sekarang saya mau bertanya dulu nih, awal didirikannya sekolah darurat Kartini ini seperti apa sih Bu ceritanya? Siapa duluan ya mau cerita? Saya tadinya sendirian tahun 90 di daerah-daerah kumuh untuk membuat sekolah Kartini, darurat Kartini. Setelah tahun 96 saya baru bersama-sama Ibu Rian. Jadi setelah tahun 96 berdua dan kita muridnya semakin banyak karena berdua dan media cetak ataupun elektronik jadi kenal kepada kita. Tadinya nggak kenal. Apa sih yang menginspirasi Ibu untuk mendirikan sekolah darurat Kartini ini? Kita memang harus mendirikan sekolah untuk anak-anak agar mereka dapat menyongsong masa depan dengan baik dan tentunya menjadikan anak-anak yang berkarakter. Oke, nah ini kan kita lokasinya ada di dekat rel kereta api ya. Nih, bunyinya aja udah kedengeran ya rel kereta api. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak sih, ini kan kondisi seperti ini dekat dengan bahaya ancaman narkoba, terutama kepada anak-anak yang usianya masih muda ya Bu ya. Nah, Ibu bisa ceritakan nggak sih, ada nggak sih kasus-kasus seperti ini, seperti anak yang ditawari oleh narkoba, terutama yang di sekolah di sini? Nah, begini, kita nggak ada, tidak ada, dan itu semua kan kita ajarkan agama. Lewat agama kita bisa membentuk anak-anak. Jadi dengan cara keterampilan dia waktunya habis terus tidur. Sekolah keterampilan kan yang penting makan, terus tidur, besok sekolah lagi. Jadi tidak ada narkoba. Jadi apa saja nih Bu kiat-kiat yang dilakukan oleh Ibu Rosi dan juga Ibu Rian sebagai guru kembar di sekolah darurat Kartini ini untuk mencegah anak-anak agar terhindar dari bahaya narkoba? Dengan keterampilan, dengan kesibukan sehari-hari, sudah ada PR, sudah ada pekerjaan, keterampilan, jadi dia waktunya sangat sempit dan sampai di rumah ataupun yang tidur di sini langsung tidur. Tidur besok sudah sekolah lagi, kan ada yang tidur di sini juga. Yang pasti Ibu berdua ini berusaha sebagaimana mungkin untuk melindungi anak dari pengaruh narkoba ya Bu ya. Nah di sini sendiri ada pendidikan nggak Bu khusus narkoba, misalnya kurikulum tersendiri gitu? Ada, kita kan sudah pernah diberikan CD-CD-nya, terus kita dikasih seperti kurikulumnya, jadi kita ceritakan, dan dari BNN juga pernah datang kemari selama tentang narkoba. Nah itu ada yang bukan narkoba jadi pakai lem, diisap, itu justru anak perempuan. Kamu dapat lem dari mana? Saya ikut-ikut bapak saya. Ternyata bapaknya sudah tua, bukan muda lagi. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu di sekolah nggak ada, tapi di rumah ada begitu. Makanya kita ajarkan tentang narkoba, jauhilah narkoba dan segala resikonya kita ajarkan di sini supaya dia dapat diterima di masyarakat untuk bekerja. Kan sudah miskin, nanti tidak pandai, nanti narkoba siapa yang mau menerima. Nah itu kita berikan gambaran sejauh mungkin akibatnya narkoba. Iya baik, luar biasa sekali bincang-bincang kita siang ini dengan Ibu Rian dan Ibu Rosi, guru dari Sekolah Darurat Kartini. Semoga saja bincang-bincang tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi inspirasi agar anak lebih terlindungi dari bahaya narkoba. Kita masih di program Indonesia Bergegas, bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Pemirsa, akhir dari suatu perkembangan remaja adalah pembentukan identitas diri. Pada saat ini, segala norma dan nilai yang sebelumnya merupakan sesuatu yang harus dipatuhi agar tidak mendapat hukuman berubah menjadi suatu bagian dari dirinya dan merupakan pegangan atau falsafah hidup yang menjadi pengendali bagi dirinya. Dalam kondisi seperti inilah remaja diharapkan dapat mengarahkan kemampuannya untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Demikian pemirsa perjumpaan kita dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Setiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.